Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita bertemu kembali dengan pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ke materi bab 5 yang terakhir. Sebelum Bulani lanjutkan, ya, seperti biasa, kamu buka buku paket kalian. Oke, ini gerbang samping gede. Ya, ini anak-anak yang berprestasi di dalam lomba. Oke, yuk kita lanjutkan. Bab 5, Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Oke. Peta konsep Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Makna Sumpah Pemuda sudah kita lewati. B. Arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia sudah kita lewati. Sekarang yang C. Semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke. KD masih tetap sama. KD 3.5 dan KD 4.5. Oke, ini bunyi atau isi Sumpah Pemuda. Kenapa Bulani ini A sampai dengan C selalu ditampilkan? Ya, karena ini peristiwa yang sangat bersejarah, ya, bahwa pertama kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan yaitu pada saat Sumpah Pemuda dikomandangkan.
Oke. Ini per kemarin ya, yang tadi saya sampaikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya, dinyanyikan pertama kali tahun 1928 ya. Oke, kita lanjutkan. Lagu tersebut ciptaan dari W.R. Supratman ya. Iya, kalian lebih tahu. Oke, dimuat di dalam surat kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Sumpah Pemuda merupakan jiwa nasionalisme. Apa kemarin jiwa nasionalisme? Iya, pinter. Apa? Iya, semangat, rela berkorban demi nusa dan bangsa. Jiwa rela berkorban. Nasionalisme. Oke. Rasa nasionalisme itu dimunculkan dan berkembang pada jiwa para pemuda ya, karena kita sangat lama sekali dijajah ya. Di dalam Sumpah Pemuda tersebut rasa nasionalisme tumbuh sehingga tidak ada perbedaan dari warna kulit, suku, bahasa, agama, dan daerah ya. Sifat rela berkorban demi kemerdekaan negara Indonesia. Oke. Nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme. Nasional itu maksudnya atau artinya bersifat kebangsaan. Isme itu artinya paham, pandangan, ajaran atau kepercayaan. Oke. Jadi nasionalisme adalah paham, pandangan, ajaran atau kepercayaan yang bersifat kebangsaan, jiwa rela berkorban ya demi bangsa dan negara. Dari nasionalisme tersebut memunculkan sifat sosial dan politik kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa, kebudayaan, wilayah, tujuan, dan cita-cita. Tumbuhnya rasa nasionalisme ini memunculkan sikap sosial dan politik kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa, kebudayaan, wilayah, dan tujuan dan cita-cita. Oke, kita kembali aja dulu. Iki mang ketutul. Ya, kita kembali. Oke, dari sifat nasionalisme yang muncul itu memunculkan Sumpah Pemuda di mana mempunyai tujuan dan cita-cita bersama. Tujuan dan cita-citanya apa? Membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa memandang daerah, agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali. Bu, ini di halaman berapa? Kamu cari sendiri. Yang C itu loh nak, ya.
Oke. Kita lanjutkan. Melalui Sumpah Pemuda, para pemuda mengakui adanya suatu perjanjian atau ikatan sebagai satu kesatuan, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Oke, dari nomor 1 ini kita melangkah lagi ke nomor 2. Para pemuda memiliki sebuah visi yang mendorong para pemuda melakukan suatu sumpah bersama, sumpah setia yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, yaitu berkeinginan untuk Indonesia merdeka. Oke, kita menanjak lari ke nomor 3. Wadah dari perjuangan itu adalah nasionalisme dan Indonesia sebagai negara. Selain itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu serta warna bendera merah putih dipilih sebagai simbol perjuangan. Bulani dulu pernah mengatakan ya bahwa bangsa Indonesia itu memunculkan sifat nasionalisme, menumbuhkan sifat nasionalisme itu sangat mudah. Kenapa? Karena semuanya mempunyai cita-cita yang sama, yaitu ingin melepaskan penjajah dari negara Indonesia. Sekarang menumbuhkan sifat nasionalisme ini sangat sulit, lebih sulit. Kenapa? Karena kita tanpa terasa kita sudah dijajah. Dijajah apa, Bu? Dijajah globalisasi, elektronik masuk ya, membuat bangsa Indonesia utamanya generasi muda terinabobokkan dengan HP, dengan wifi atau internet. Ya kan? Kamu yang merasakan ini. Makanya orang tua kamu atau guru-guru kamu selalu mengingatkan dan mengingatkan. Ingat, karena sekarang masa pandemi corona, kamu belajarnya daring dengan menggunakan HP. Tapi harapan dari orang tuamu dan juga harapan daripada Bapak Ibu guru sama. HP hanya dipergunakan untuk pembelajaran, gak oleh dipakai yang lain. Sebenarnya gitu, tapi kamu menyalahgunakan. Ya. Kalau sudah muncul sifat nasionalisme ini, Nak, ya, dari bangsa Indonesia merupakan alat pemersatu. Kenapa demikian? Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu. Dari sini aja kita berhenti. Kalau sudah demikian, Bulani pernah menjabarkan, kenapa sih kita dijajah Belanda sampai sekian ratus tahun, berabad-abad, kenapa kita nggak bisa berontak? Sebenarnya sih bisa, tetapi pemberontakan itu bersifat kedaerahan. Kenapa kok kedaerahan? Karena bahasa antara satu daerah dengan daerah yang lain itu menimbulkan penafsiran yang ganda, multi. Nah, karena itu pemuda-pemuda selalu berkumpul untuk berunding menyerang penjajah, itu bahasanya tidak nyambung. Oleh karena itu ada
peristiwa Budi Utomo tahun 1908. Dengan berdirinya kumpulan-kumpulan seperti itu, kemudian apa? Terbentuklah sifat nasionalisme itu dipersatukan oleh satu bahasa. Jadi pemuda kalau berkumpul tidak memakai bahasa daerah masing-masing, memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Terus kenapa Bu kok memilih bendera merah putih? Itu melambangkan sifat nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia, ya, itu semakin besar. Merah artinya berani, putih artinya suci. Berarti berani karena kesucian. Makanya kemerdekaan itu kita dapat dari usaha bangsa Indonesia sendiri dan atas rahmat Allah yang maha kuasa. Oke nak, kita masuk ke nomor 4. Sumpah Pemuda merupakan fondasi penting kebangkitan bangsa Indonesia dan menjadi landasan utama bagi pembentukan negara Republik Indonesia. Jelas sekali, ya. Hal tersebut karena Sumpah Pemuda mengandung semangat persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Oke anak-anak, oke kita lanjutkan. Esek dipencet wis jalan ya. Lah ini ya anak-anak, Sumpah Pemuda ya merumuskan satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air atau satu nusa, satu bangsa. Oke, yuk kita lihat dulu nomor 1 yang sebelah kanan. Semangat dan tekad persatuan akhirnya menjadi kenyataan setelah tanggal 31 Desember 1930 dalam konferensi pemuda di Solo terbentuk Indonesia Muda. Ya. Terus pengertian nusa. Kehadiran Indonesia Muda merupakan pelopor nyata persatuan kesatuan bangsa. Oke, bangsa, puncak dari semangat persatuan diwujudkan saat bangsa Indonesia meraih kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan Sumpah Pemuda merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika karena para pemuda dan pelajar berhasil dari berbagai daerah yang memiliki suku, agama, ras, golongan yang berbeda. Bahasa, namun mereka melebur mengakui suatu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itulah yang dinamakan nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Bu, di buku paket saya tidak ada. Kalau di buku paket tidak ada, ini adalah tambahan materi. Oke. Kita lihat. Nomor 1. Semangat dan tekad persatuan akhirnya menjadi kenyataan. Setelah tanggal 31 Desember 1930 dalam konferensi pemuda di Solo terbentuk Indonesia Muda.
Nomor 2, kehadiran Indonesia Muda merupakan pelopor nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Poin 3, Indonesia Muda, organisasi pemuda yang merupakan penggabungan antara organisasi Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Jong Sumatera yang diresmikan tanggal 31 Desember 1930. Poin 4, pembentukan organisasi ini digagas oleh organisasi Jong Java yang diselenggarakan di Jalan Kramat nomor 106 Batavia pada tanggal 23 April 1929. Yang kelima, pembentukan organisasi pemuda bertujuan memperkuat rasa persatuan di kalangan pemuda dan pelajar Hindia Belanda. Itu anak-anak ya, mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Perjuangan para pemuda dapat dilihat dari usaha mereka menyatukan visi dan misi menuju Indonesia merdeka. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah satu. Para pemuda telah bertekad untuk bersatu dan berjuang bersama demi tegaknya Indonesia merdeka yang telah lama dicita-citakan. Ini adalah bagian C dari semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda memiliki kaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu disebut bahwa para pemuda bersumpah memiliki nusa, bangsa, dan bahasa yang satu, di mana terdapat suatu kesatuan bersama yang tercermin dari Sumpah Pemuda tersebut dari Sabang sampai Merauke. Oke. Kita lanjutkan. Aspek Sumpah Pemuda ya. Aspek Sumpah Pemuda. Yang pertama satu nusa, yang kedua satu bangsa, yang ketiga satu bahasa. Satu nusa bermakna suatu wilayah atau tanah air. Nusa itu maknanya adalah wilayah atau tanah air. Oleh karena itu, kita mengakui satu tanah air, yaitu wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia disebut juga dengan istilah Nusantara. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Makanya disebut beribu-ribu pulau. 17.000 pulau merupakan wilayah kepulauan yang menjadi satu kesatuan, bukan wilayah terpisah. Itu pengertian satu nusa. Sekarang satu bangsa. Suatu bangsa bermakna satu kesatuan suku bangsa. Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat beragam. Selain itu, keberagaman di Indonesia adalah dalam adat istiadat dan kebiasaan. Perbedaan suku bangsa
tidak menjadikan kita terpecah belah, tetapi justru menjadi alat pemersatu bangsa, semakin memperkaya budaya bangsa Indonesia. Itu pengertian dari satu bangsa. Satu bahasa, Bulani. Indonesia beragam bahasa daerah. Meskipun demikian, Sumpah Pemuda menyatakan adanya suatu bahasa yang menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia dapat juga menumbuhkan semangat nasionalisme. Makanya kamu berulang kali Bulani mengatakan, kalau kamu menggunakan bahasa daerah itu sulit, karena bahasa daerah itu kan ada tingkatan, ya. Kalau bicara dengan anak di bawah umur itu bahasanya sudah berbeda dengan kamu kalau bicara dengan umur yang lebih tua, apalagi dengan orang tua. Jadi makanya kalau kamu memakai bahasa daerah tidak lancar, membuat orang itu tidak nyaman dengan bahasa daerah kamu. Kamu kalau berbicara harus memakai bahasa Indonesia. Kenapa, Bulani? Dengan memakai bahasa Indonesia membuat semangat nasionalismemu itu tumbuh dan berkembang. Oke, kita lanjut. Nilai patriotisme. Ikut serta dalam upacara bendera. Ikut serta dalam kegiatan baris berbaris. Sigap melerai teman jika berkelahi. Apa sih? Nek nasionalisme mang semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kalau patriotisme, Bu, lebih tinggi lagi. Tidak hanya rela berkorban demi bangsa dan negara, tetapi sifat patriotisme ini atau nilai patriotisme ini rela berkorban untuk bangsa dan negara sampai dengan mengorbankan jiwa. Ya, rela berkorban jiwa dan raga itu dinamakan patriotisme. Tahu perbedaannya ya? Kalau nasionalisme itu hanya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kalau patriotisme rela berkorban jiwa dan raga demi bangsa dan negara. Jadi tingkatannya itu lebih tinggi. Oke. Nilai kegotong royongan itu contohnya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah. Yang kedua, membantu orang tua atau orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, membuat papan pengumuman di lingkungan. Oke, yang C, nilai musyawarah. Contohnya apa? Aktif dalam pemilihan ketua kelas, ikut serta dalam pemilihan ketua RT, tidak memaksakan kehendak ketika berdiskusi kelompok. Oke? Terus nilai cinta tanah air itu contohnya bagaimana, Bu? Bangga menggunakan produk dalam negeri. Enggak sebaliknya, karena sekarang masa globalisasi, bangga dengan produk-produk luar negeri atau impor. Itu bukan cinta tanah air namanya. Bu, saya bangga menggunakan produk dalam negeri. Ini Bu, contohnya punya saya semuanya produk dalam negeri. Alhamdulillah. Bukan berarti kamu suka dengan produk dalam negeri, itu bukan berarti karena kamu belum bisa cari uang banyak. Meneh-meneh nek iso tuku mencari uang yang banyak, Bu, saya akan memakai produk luar negeri lah. Itu namanya kamu tidak
cinta tanah air. Yang kedua, bangga dan suka dengan tarian daerah. Untuk kalian itu apa meneh arek pongpongen. Arek pang, bukan arek pongpongen. Ya, itu bangga kalau dia itu seperti orang turis atau orang asing, sehingga perilakunya seperti itu. A'udzubillahi min dzalik, muga-muga arek kelas 8 ndak ada yang seperti itu. Yang ketiga, bangga dan suka dengan makanan tradisional. Lah ini susah saya. Kalau sudah ke sini saya susah. Saya itu sering dijuluki anak saya itu mama itu lidah wong desa, betul. Karena apa? Saya lebih suka makanan tradisional. Saya suruh milih Kentucky dengan klothok, milih klothok. Jare anakku ilate budel. Babat lah wong anjene aku gak seneng kaya apa maneh. Iya, seperti itu. Itu tadi yang dijabarkan Bulani A, B, C, D merupakan bentuk pengamalan Sumpah Pemuda. Lanjut, nak. Hari ini bab 5 harus selesai. F, E dulu ya. Nilai kekeluargaan. Contohnya, ikut dalam belajar kelompok. 2, saling menyayangi sesama anggota keluarga. Yang ketiga, segera berdamai ketika terjadi pertengkaran. Wabot iku. Bulani ngalami iku kok. F, hasil nilai persatuan. Contohnya, tidak suka bertengkar. 2, tidak membeda-bedakan teman. 3, mau bekerja sama dan tolong menolong dalam kegiatan yang positif. Positif saja, Bu. Ya iyalah, masa ya dong. Ya. G, nilai kerukunan. Contoh, mau menjenguk orang yang sakit atau teman yang sakit. 2, saling membantu dalam kebaikan. Ketiga, tidak menjelek-jelekan orang lain. Oke, sekarang yang H, nilai kerjasama. Contohnya, mengerjakan tugas bersama-sama. Tapi bukan berarti cuntuan. Mengerjakan tugas bersama-sama bukan berarti cuntuan. Iya, untuk memahami sesuatu yang belum dimengerti, dimusyawarahkan sehingga kalian menjadi mengerti itu boleh. Nek nyontot tok, tekon nyontot tok, perasaku bukan pemuda yang nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, membantu tetangga. Kalau ini kita sudah jarang sekali melihatnya, ya, untuk membantu orang lain atau membantu tetangga dalam bekerja bakti jarang sekali. Buat rumah saja, kalau dulu itu kalau sudah duduk petemi, tetangga-tetangga semua berdatangan. Sampai ono nek wong berpuluh-puluh gitu ya. Itu pun tanpa ada gaji atau upah, kerja bakti. Oke? Kita lanjutkan. C, nilai tanggung jawab. Contohnya mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga, menyelesaikan segala pekerjaan hingga tuntas. Itu namanya mempunyai nilai tanggung jawab. Nek sing gak tahu mengumpulkan tugas, berarti nilai tanggung jawabnya kurang. Jangankan untuk kurang, cukup saja hanya dapat C saja kurang bagus. Harus dapat minim B. Lah itu wong penggawean gampang lho, sekolah mbek turu, ndak ada yang menuntut kamu untuk mandi dulu, gak ono kamu harus bersepatu, kamu harus berseragam, ndak. Wah iki lho mbok delok ambek delosor ya bisa. Gitu kan? Oke. Kita lanjut, nilai cinta damai. Contohnya, tidak suka membuat masalah, segera melerai teman yang berkelahi, tidak suka membicarakan teman secara negatif.
karena teman kamu merupakan keluarga kamu. Nek ngelek-ngelekno koncone berarti padha mbek oret-oret telek raine dhewe. Pinter. Kita lanjut. 3. Implementasi nilai dan semangat Sumpah Pemuda. Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lihat A dulu. Implementasinya ya. Seluruh pemuda dan rakyat Indonesia wajib untuk bersatu dalam rangka berjuang memajukan bangsa Indonesia. Yang B, seluruh pemuda dan rakyat Indonesia harus mampu menjadikan keberagaman adat dan kebudayaan sebagai potensi untuk memajukan bangsa Indonesia. Yang C, seluruh pemuda dan rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan tidak pernah berminat untuk mengubahnya. Karena kalau mengubah itu sama dengan merobohkan negara Indonesia. Oke, D. Seluruh pemuda dan rakyat Indonesia memiliki rasa bangga menjadi bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan aktif berpartisipasi mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. E. Seluruh pemuda dan rakyat Indonesia harus mengutamakan kehidupan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Lanjut F. Seluruh pemuda dan rakyat Indonesia harus meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Maaf, keliru E ya. Itu implementasinya, dampaknya ya. Oke. Sampai di sini dulu anak-anak materi pelajaran PPKN hari ini. Jarene Bu Erin atau Pak Didi, thank you. Lah, sebelum bulan ini akhiri pohon-pohon thank you ini, ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya apa yang kita dapat hari ini, rasa nasionalisme dan patriotisme tumbuh di dalam diri kalian sehingga tidak ada yang dinamakan pertengkaran atau berkelahi, karena kamu adalah pemuda-pemuda generasi penerus bangsa Indonesia. Oke anak-anak, tugas kalian adalah merangkum menyelesaikan bab 5. Bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, baik di buku tugas maupun di buku catatan, segera dikumpulkan untuk bulan ini masukkan ke nilai sisipan. Karena dalam sekitar minggu ketiga kalian nanti akan PTS, penilaian tengah semester genap, terus marno pelajaran maneh, terus marno pas penilaian akhir semester, terus naik ke kelas 9. Dadine pen prei sekolah mbek turu selama 1 tahun. Ya, oke. Ya, bulan ini akhiri sampai di sini dulu anak-anak. Jangan lupa tugasnya segera diselesaikan dan segera dikumpulkan bulan ini untuk mengisi nilai keterampilan kalian. Sampai di sini dulu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.